Hai Pradi, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Nah Pradi, di sampingku ini ada apa ini? Ini adalah kemplang atau kerupuk cumi yang saya bikin. Nah, ini saya bikin dari kepalanya cumi. Namun bila Pradi teman-teman semua mau membuat kerupuk cumi mau dari kepalanya atau badannya, sama saja dengan video yang saya buat ya. Petunjuknya sudah ada. Nah, ini mekar ya. Ini rasanya enak. Bila Pradi ingin melihat proses pembuatannya, Pradi bisa lihat di video saya di dapur ya. Mumpung ini sedang musim kemarau dan panas, jadi kemplang atau kerupuk cepat sekali keringnya. Nah, Pradi, kali ini saya akan membuat kerupuk atau kemplang dari kepala cumi atau sungut cumi. Ini adalah sungut cumi atau kepala cumi yang saya kumpul dari berbulan-bulan yang lalu ya, Pradi. Namun Pradi semua, bila Pradi punya badan cumi ataupun cumi utuh, Pradi juga bisa membuat kemplang ya. Sama saja prosesnya, tapi ini saya khusus pakai kepala cumi. Nah, di sini selain cumi saya juga ada sedikit ikan. Nah, di sini saya menggunakan cumi dan ikan. Ini saya menggunakan ikan tenggiri, atau teman-teman bisa menggunakan ikan ciu atau selar atau ikan kepetek, terserah teman-teman semua ya. Nah, teman-teman pasti bertanya, untuk apa sih ikan ini? Kan kita akan untuk hanya membuat kerupuk cumi. Nah, fungsi dari ikan itu sendiri adalah untuk memudahkan mesin untuk menggiling cuminya ya, baik itu menggunakan kepala cumi maupun badan cumi. Ketika dia tidak menggunakan ikan, isi dari cumi itu akan mengikuti mesin dan dia tidak akan hancur ya dengan mudah. Jadi dengan sedikit ikan dalam penggilingannya, jadi dia akan hancur, lebih cepat hancur, dan juga hasilnya jauh lebih bagus. Seperti itu, Pradi. Nah, ini saya akan memotong-motong cumi untuk kepala cuminya untuk di blender ya. Hitam, tidak terlalu segar, fresh seperti ini. Warnanya agak putih. Nah, ini kan agak keunguan ya. Ini kemungkinan sudah mendekati setengah tahun ada di freezer tadi. Yuk kita blender ya. Nah, berarti kita akan mencampurkan sedikit saja seperti ini. Ini ke dalam blender daging ya, chopper apa ini namanya. Biasanya main giling dulu, tapi karena saya malas giling dan penggilingan saya sudah lama rusak, jadi saya pakai chopper ini aja. Fungsi utama ikan ini supaya memudahkan dagingnya ini tergiling ya, baik maupun menggunakan chopper maupun penggiling daging manual yang pakai tangan main engkol-engkol itu, sama saja mesti tambahkan daging ikan agar ini bisa terpotong-potong ya, maksudnya tercincang ya, terapalah pokoknya. Nah, ini supaya bisa halus. Kalau tidak, dia akan mengikuti mesin, Peradik semua. Sama dengan yang menggunakan alat giling ikan manual yang zaman baheula, sama aja. Ikannya nggak usah banyak-banyak, Peradik. Kita hanya untuk memudahkan mesinnya mesin apa ngomong berselapet supaya memudahkan untuk cuminya untuk bisa itu ya, tergiling ya. Pradi, seperti ini ya penampakan dari ikan lagi cumi yang dicampur ikan yang sudah digiling. Dia memang tidak terlalu halus, tapi juga tidak terlalu kasar ya, seperti ini, Pradi. Nah, dan dia memang harus menggunakan ikan ya, Pradi. Haluskan. Semuanya sudah siap. Ini ikan dan cuminya
sudah di blender. Ini ada tapioka atau tapioka ya, kita sebutnya sagu ya. Ada sasa atau micin, boleh pakai boleh tidak. Ada garam, ada 2 butir telur, dan juga ada air tentu saja. Nanti akan saya tulis resepnya ya. Mari kita bikin ya. Terus kedua, perhiasan di pergelangan tangan sudah dicuci dan perhiasan sudah dilepas ya pradik semua. Jangan lupa sediakan air dan kita rebus air dulu, nanti sekalian nanti sudah mendidih kan langsung cemplung seperti itu pradik. Langsung bikin ya pradik. Garam, micin secukupnya, telur. Susah amat ya. Amat saja tidak susah pradik. Udah. Tambahkan sedikit air, langsung kita ubek-ubek sini ya pradik. Pelan-pelan sedikit saja. Seperti ini pradik. Lalu tambahkan ini, langsung kita aduk-aduk sampai dia menyatu. Tambah sedikit lagi air, tambah garam lagi. Oke, ini cukup. Seperti ini pradik. Nah, dia sudah ketika kita ubek-ubek ini ubek-ubek iyalah bahasa kampungnya pradik ya. Ini apa namanya kalau bahasa Indonesia? Ubek-ubek begini. Kalau dia sudah begini nyatu, tadi kan tidak nyatu. Nah, baru kita tambahkan dengan sagu ya pradik. Mulai nih ya, gimana bahasanya nggak tahu. Kalau sudah nyatu, kita jangan lupa tambahkan sagu sebentar ya. Nah pradik, kita tambahkan sagu pelan-pelan, jangan terlalu langsung banyak. Aduk-aduk lagi pelan-pelan saja ya pradik. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang, jadi kita tambahkan lagi pelan-pelan. Oke pradik, saya persingkat ya, karena kemungkinan memori HP saya penuh. Nah pradik, kita sagunya kita tambahkan silih berganti ya, sampai adonannya bisa dibentuk. Nah pradik, ini adonannya sudah bisa dibentuk. Ini udah kebentuk pradik semua, udah bagus. Nah pradik, saatnya kita akan membentuk adonannya. Nah jadi ini kita tabur dengan sagu, dimaksudkan supaya memudahkan kita ketika menggulung adonannya ya. Nah pradik, seperti yang pradik lihat, adonan saya ini masih lengket ya pradik. Ini memang saya sengaja ya pradik, karena adonan dari sagu dari cumi ini semakin kita tambahkan sagu, dia akan semakin memakan banyak sagu pradik. Hasilnya kurang bagus pradik, karena ini tidak sesuai ya. Sebenarnya makanya saya tambahkan di sagu di sini. Ini sama seperti kita membuat
empek-empek dari cumi ya. Dia akan semakin kita tambah ulikan dengan sagu, dia akan semakin memakan sagu dan adonannya akan keras. Ketika dibikin jadi empek-empek ataupun kemplang, hasilnya juga kurang bagus ya. Menurut pengalaman saya Supradi, ketika saya membuat dengan dia makan banyak sagu, hasil akhirnya nih ketika dibentuk ini dia nggak bisa dibentuk ya Pradi, itu kemplangnya tuh adonannya nih nggak bisa dibentuk, dia akan meleper seperti itu Pradi. Dan hasil akhirnya terburuknya adalah dia akan mentah tengah Supradi. Seperti itu pengalaman saya ya. Namun Supradi, adonan saya ini masih bisa Supradi tambahkan, masih bisa ditambahkan dengan sagu lagi kurang lebih setengah kilo. Tapi saya tidak akan menambahkannya karena ini saya untuk saya makan. Kadang ini hasilnya kan jadi empek-empek tuh Pradi ya, baru diiris jadi kemplang gitu, kerupuk ya. Nah, separuhnya saya makan, saya jadikan seperti empek-empek ya, saya makan, sudah jadi empek-empek saya makan, hasilnya sisanya baru saya bikin kemplang. Nah, rasanya sama enaknya sih Supradi menurut saya ya. Namun Supradi, bila Supradi ingin mendapatkan hasil kerupuk yang jauh lebih banyak, Supradi atau untuk jual, Supradi harus bikin biang ya. Biang itu apa, kalau kita bahasa Bangkanya bilang purun. Jadi Supradi bisa celor sagu di air yang panas, bagaimana seperti membuat lem seperti itu Supradi. Nah, itu bisa ditambahkan lagi banyak bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya. Tapi ini saya membuatnya khusus untuk makan sendiri. Tentu saja kalau untuk makan sendiri saya mau jauh lebih enak ya. Kalau Pradi menonton video ini, Pradi pengen tahu mau tukar pikiran dengan saya, silakan ya chat saya di kolom komentar. Saya pasti sebisa mungkin membantu Supradi kalau Supradi ingin membuat ya. Nah Supradi, ini adalah kemplang yang hasilnya yang sudah saya rebus, adonan kemplang atau empek-empek ya yang sudah saya rebus. Jangan lupa ditutup. Di kampungku lagi mendung walaupun aku bikin biarpun saya bikin pempek ya Pradi. Tapi nggak apa-apa, saya yakin ini nggak bakalan hujan nih, soalnya seperti biasa sore-sore memang seperti ini keadaannya Pradi. Tapi dia nggak hujan, cuman mendung doang, PHP ya Pradi. Ininya dicungkil ya dan dibalik, karena kalau tidak dicungkil dia akan nempel di dasar kualinya dan dia akan mutung gosong seperti itu Pradi. Nah, jangan lupa untuk dicungkit. Nah Pradi, ini kita rebus 30 menit sampai 45 menit ya Pradi. Ini udah mendekati 35 menit, jadi kita angkat ya. Ini sudah mekar sekali ini Pradi. Nah, kita angkat ya Pradi. Kalau Pradi nanya kok lama amat, tadi saya bilang 45 menit ya, ternyata tidak, 35 menit, sekitaran antara 35 atau 45 menit. Kenapa lama? Karena ini saya rebusnya besar-besar Pradi, seperti yang Pradi lihat nih. Besar kan. Nah, sengaja saya rebus besar-besar karena saya super rajin ya Pradi semua. Nah Pradi, ini adonannya sudah matang jadi pempek. Nah pempeknya nih sisanya saya makan ya. Saya makan dan sisanya saya jadikan kemplang. Ini saya masukkan kulkas semalaman, dimaksudkan supaya gampang dalam mengirisnya ya. Dia hasilnya kering nanti di kulkas freezer, di kulkas ya, bukan di freezernya tuh, di chillernya tuh. Nah kalau dibiarkan semalaman, kalau Pradi tidak punya kulkas, Pradi bisa jemur ya. Saya sudah inapkan 1 malam untuk supaya dia mengeras ya ini kemplangnya. Nah, siapkan pisau Pradi, pisau yang tajam, setajam mata batin kalian melihat pasangan kalian selingkuh. Nah, mari kita iris ya. Mongros, jangan dimakan mongros. Nah, seperti ini ketipisannya Pradi, seperti teman Pradi lihat semua.
Ya kadang saya tipis, kadang saya tebal ya. Seperti ini tadi, seperti ini ketipisannya ya. Gimana sih? Nih, tipis lah intinya, tipis. Nah seperti ini ya, tipis. Nanti biar bisa digoreng berarti. Tuh lihat, kucingku mau ros makan. Maling, dia dari tadi ini maling menguras ini. Resik menguras ini. Tuh, jadi kita iris-iris ya. Tadi semua. Saya tidak jago, kadang tipis, kadang tebal. Seperti ini tebalnya. Tuh. Nah, tebalnya begini nih. Nah, kadang tipis, kadang tebal ya. Tapi ini masih bisa digoreng, berarti semua. Mau ros. Berarti ini yang sudah disusun. Ini adalah kerupuk atau kemplang atau kerupuk cumi yang sudah saya susun seperti ini dan akan kita jemur. Jemurnya berapa hari tergantung ya, tergantung matahari. Ini tadi saya jemur. Wah, habis terbuang. Jemur seperti ini tadi. Nah, matahari sudah panas sekali ya karena sekarang lagi musim kemarau kan, kemarau panjang, matahari masih panas dan kita bisa memanfaatkannya. Ini kita akan jemur berapa hari tergantung ya Pradi, tergantung mataharinya juga. Kalau hujan mungkin 2-3 hari, kalau panas paling 1 hari full ya, 1 hari setengah sudah bisa digoreng. Seperti ini Pradi. Nah ini jam 6 pagi, di kampungku sudah panas sekali matahari ya, sudah terik. Ini sudah mendekati setengah hari ya, tapi panasnya pol. Jadi ini sudah kering, kayaknya sudah mendekati keringnya nih sudah mendekati berapa ya, 70% kayaknya. Saya baru pulang dari pasar dan ini baru jam 11 ya. Panasnya pol. Kurang lebih berapa itu ya, nggak tahu. Ini harus kita balik ya, nih kita balik nanti. Kita balik seharusnya tadi sekitaran jam 7 jam 8 dibalik, tapi karena saya ke pasar jadi baru pulang sekitaran jam 11, jadi saya balik. Ini aja udah sudah berapa, sudah panasnya keringnya nih udah mendekati 70%. Dia kan kering begini nih. Nanti sekitaran jam 3 jam 4 kita angkat, karena kalau dia terlalu kering dia akan retak. Yuk Pradi, kita balik-balik dulu ya. Belakang kota sekali. Kita balik ya Pradi, semua kerupuknya harus dibalik. Ini keringnya mendekati 70% ya Pradi. Seharusnya tadi jam 8 sudah saya balik, tapi saya jam 8 saya ke pasar, pulang baru sekarang jam 11. Ini kurang lebih nanti 2 jam lagi harus diangkat ya Pradi ya. Paling jam 1 nanti diangkat lagi, karena kalau dia terlalu kering dia akan retak ya, pecah 1000 begitu Pradi. Ini irisan saya tidak rapi ya, ada yang tebal sekali, ada yang tipis sekali. Tidak ada jatakan mengros minta kemplang, tapi kemplangnya sudah keras, udah ini ya, udah kering keras, patah nanti gigi mengros. Nanti gigimu patah, nanti gigi palsu. Nggak ada gigi palsu untuk kucing mengros. Tahu, woi mengros, dengar, nggak ada no, gigi palsu untuk kucing tuh nggak ada yang mengros. Udah hari kedua setelah penjemuran.
Kemarin sebenarnya sudah kering juga, tapi ini aku mau goreng. Dan sepertinya sudah panas lumayan, jadi aku goreng ya tadi semua. Nah tadi lihat langit sedang mendung di kampungku, tapi entahlah hujan atau tidak, parah. Yuk kita goreng. Saya mau goreng, minyaknya sedikit saja ini untuk penggorengan pertama. Sementara apinya seperti ini ya Pradi, antara kecil menuju sedang seperti itu. Nah kecil sekali atau yang kecil menuju sedang ya. Nah kalau ini lupa mati, apinya harus besar ya Pradi. Kedua-duanya harus panas ya Pradi. Nah Pradi, kita cempung lagi kemplangnya ke dalam kuali kecil ya. Ini kuali kecilnya nih bukannya nggak panas ya Pradi, tapi apinya super kecil. Memang dikhususkan untuk kemplang yang masih untuk tahap pertama ya Pradi. Karena kalau apinya sama besar atau sedang, dia kemplangku ini tebal tipis tidak rata ketebalannya, karena saya tidak ahli dalam mengiris kemplang. Kadang tebal-tebal sekali, kadang tipis-tipis sekali. Nah untuk mensiasati kemplang yang tebal gitu, dia tidak akan langsung masak Pradi semua. Dia kadang keras kalau kita langsung goreng seperti itu Pradi. Nah ini saya menggunakan 2 kuali ya, 1 dan 2. Ini kuali dengan api super kecil ya, api yang super kecil sekali gorengnya nih Pradi mau lihat. Nah super kecil. Lalu di penggorengan kedua ini apinya harus besar seharusnya ya Pradi, tapi karena lama nunggu di pertama, jadi saya kecilkan karena terlalu panas juga tidak terlalu baik ya. Jadi dia harus kuali kedua ini dia harus panas sekali Pradi, dan kuali pertama dia tidak boleh terlalu panas. Nah ini caranya, ini harus kuali panas, apinya harus panas sekali, dan ini tidak boleh terlalu panas. Nah Pradi, saatnya nanti ini akan saya langsung angkat ke sini, karena sepertinya ini sudah oke, karena kemplangnya sudah mengeluarkan banyak buih-buih ya. Dan kemplangnya ini, kerupuk atau kemplangnya ini sudah kuning cerah seperti itu, seperti apalah, sudah seperti mau mekar. Dan jangan terus-terusan di sini, dia nggak bakalan mekar kalau pengapiannya di sini terus ya Pradi, karena ini tidak cocok. Jadi untuk mekar Pradi harus ke sini ya Pradi, lihat ya. Ini sudah waktunya kita angkat. Bentar, ada yang ketinggal. Nah seperti ini Pradi, lihat ya, sudah kering kan. Nah kita langsung ke sini tuh. Wah begini Pradi teknik saya menggoreng dari dahulu. Teknik ini saya temui, saya belajar sendiri Pradi, soalnya setiap kali saya bikin kemplang dan gorengan saya selalu menyedihkan. Ada lagi satu teknik lagi Pradi, nanti saya kasih tahu Pradi ya. Ini teknik kedua, teknik yang sering dilakukan oleh nenek saya atau dulu mama saya atau tetangga saya. Sebentar Pradi. Ini Pradi masukkan ke sini, boleh kuali atau apa, boleh mangkok seperti itu Pradi. Lalu Pradi siram-siram. Ini riskan sekali. Siram-siram seperti ini. Nah Pradi harus lihat. Nah dia Pradi siram-siram tuh. Lalu setelah dia setengah mekar seperti ini, langsung Pradi ke sini. Nah teknik ini juga bisa, tapi menurut saya kurang suka. Nah seperti ini Pradi juga bisa lakukan seperti itu Pradi. Ya
Hmm. Tuh seperti ini penampakannya. Nih, ini warna aslinya pink ya. Tuh, nah ini garing sekali Pradi. Mana yang kerak, yang besar, yang tebal? Seperti ini Pradi. Ya, rasanya kataku sih enak buatanku. Nggak tahu ya kata orang ya. Ya, sekian dulu Pradi. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Dan salam dari Pulau Bangka. Dadah. Dari ujung utara Pulau Bangka.